Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, kita ketahui bahwa salah satu upaya dari pemerintah daerah Provinsi Bali terkait melestarikan peninggalan makanan atau minuman tradisional dari Bali, yang salah satunya adalah arak Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya legalitas dari arak Bali ini yang sudah diatur tata kelolanya oleh pemerintah daerah Bali. Kita nanti akan menjumpai narasumber pelaku usaha dari arak Bali, dan juga kita ingin mengetahui bagaimana pandangan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terkait dengan upaya untuk melestarikan, kemudian juga upaya untuk mempromosikan keberadaan dari arak Bali ini supaya dikonsumsi dengan baik, dengan benar, dan tentunya legal. Nah, saudara, mengawali Sapa Redaksi on Location, kita simak dulu pernyataan dari Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster, terkait dengan arak Bali sekarang. Ada di Bali, merasakan produk-produk Bali. Jangan yang lain. Kalau minum arak Bali, gitu. Jangan lagi soju mah di Korea, sake yang di Jepang. Saya harus berpikir Pak, semua petani, pelaku usaha, produsen, distributor di Bali ini supaya dia hidup dia di sini, dia bisa berkembang bersama di Bali ini. Itu yang kami inginkan Pak. Tugas saya adalah membangun ekosistem untuk pariwisata di Bali ini bagus, berkualitas. Itu yang saya lakukan, sehingga dengan demikian betul-betul ke depan kita akan membangun satu kehidupan dengan tatanan baru, dengan kebersamaan, kecintaan terhadap apa yang ada di Bali ini secara total. Baik, nah saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Inengah Pase selaku salah satu distributor dan juga mungkin bila katakan pengusaha arak Bali yang sudah mulai berkecimpung terkait dengan dunia usaha arak Bali sejak lama. Om Swastiastu, Pak Pase. Om Swastiastu. Luar biasa Pak Inge. Bang ya. Ya. Matur suksma, terima kasih loh Pak Pase atas waktunya. Ya. Tapi ini memang pelaku dan distributor boleh dikatakan itu Pak Pase nggih. Iya, untuk arak Bali nih Pak. Nah, Pak Pase, kan kemarin itu Pak Gubernur sudah memberikan boleh dikatakan penetapan tanggal 29 Januari adalah peringatan, lagi-lagi peringatan Hari Arak Bali, dan mulai kalau tidak salah dinyatakan juga bahwa arak Bali sudah ada payung hukumnya yang relatif lebih sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Tanggapannya gimana Pak? Kabar baik atau seperti apa nih bagi teman-teman pelaku arak Bali ini? Bagaimana Pak Pase? Iya, terima kasih. Kami di pelaku arak Bali ya terima kasih pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gubernur Dr. Bapak Wayan Koster, artinya sudah memberikan ruang yang sangat bagus dan memberikan payung hukum pada arak Bali, sehingga tata kelola arak Bali itu sangat jelas. Apalagi tanggal 29 kemarin ditetapkan sebagai arak. Jadi arak Bali ini sudah punya harkat dan nilai. Ya, jadi Bapak Wayan Koster ini gubernur yang sangat tindih, kalau tindih terhadap Bali. Jadi ini betul-betul mereka
meminta biar orang Bali sendiri yang ngelola arak Bali ini. Oh. Karena ini adalah merupakan suatu minuman arak khas Bali yang mana diproduksi secara turun-temurun. Oke. Dan belakangan ini arak Bali ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Luar biasa. Jadi ini muatan lokal, minuman tradisional yang sudah dari dulu sebetulnya, dan ini yang ingin dilestarikan kalau bahasanya gitu ya Pak Pasir. Iya, ya? betul. Oke, jadi ini menyambut baik ya Pak Ngi? Sangat baik Sangat sekali, baik ya. sangat Wah. baik. Nah, kita ingin tahu sebetulnya kalau kita melihat mungkin perkembangan tentang arak Bali ini sendiri, sebetulnya mulai marak atau mulai mungkin pribadi dari Pak Pasir sendiri lah, mulai berkecimpung dengan minuman tradisional arak Bali ini sejak kapan Pak? Kalau kita mau tahu bagaimana sih sebetulnya akhirnya ini kalau kabar baik berarti sebelumnya menjadi bukan kabar baik atau bagaimana? Gimana Pak sih kalau sedikit kita flashback Ya. cerita? Ya, terima kasih. Kami sudah berusaha khusus di arak Bali ini sejak tahun 2006. Tahun 2006. Ya, Oh, udah lama. 2006 karena mengingat di daerah kami Karangasem hampir semua kecamatan Ya. memproduksi arak tradisional ini. Oke. Dan kami mengingat bahwa Bali adalah sebagai etalase pariwisata dunia. Jadi sudah pasti pasar minuman alkohol ada di Pulau Dewata ini. Nah, kami selaku orang Bali tidak mau tinggal diam. Jadi kami berusaha mengajukan suatu perizinan untuk mengolah arak Bali ini sehingga bisa sekarang sudah mencapai ke hotel-hotel dan restoran. Malahan diterima oleh toko bebas bea di internasional. Ya. Pada waktu itu Pak? Ya, sudah tahun 2006 2006 itu sudah. Oh, ya. baik. Jadi sebetulnya ada peluang bisnis ya Pak ya, ada peluang di sana. Permintaan pasar juga ada yang Iya. terkait dengan minuman arak ini. Akhirnya sebenarnya 2006 sudah jalan. Nah, kemudian apa bedanya kan? Kemudian kalau tidak salah tahun 2020 pemerintah daerah mengeluarkan semacam peraturan ya Pak ya. Iya. Itu apa yang diatur? Bedanya apa di sebelum kemudian sesudah akhirnya memberikan kelegaan ini bagi pelaku industri arak Bali ini. Baik, kami selaku pelaku dari industri arak Bali ini dengan terbitnya Pergub 1 tahun 2020, kami semakin lega di industri. Karena kalau sebelumnya tahun 2006 kami kesulitan, umpamanya memasok bahan baku dari anggaplah kecamatan lain. Di situ tidak ada berani yang menandatangani yang namanya surat jalan. Sekarang dengan terbitnya Pergub 1 tahun 2020 sudah jelas tata kelolanya. Karena tata kelolanya ini adalah mengatur Pergub 1 2020 adalah mengatur minuman fermentasi dan distilasi arak Bali, Brom Bali, sehingga nantinya kalau kami selaku pabrik membutuhkan suatu bahan baku, tinggal kontak ke koperasi. Karena sudah jelas sekali dari petani-petani diimpun oleh koperasi, koperasi akan membawa bahan baku tersebut ke pabrik. Oh, oke. Iya. Jadi sedikit untuk penjelasan kepada masyarakat nih Pak Pasek. Jadi bahan baku ini istilahnya arak awal ya Pak ya. Itu berasal dari warga ya Pak ya. Iya, dari petani. Ya. Petani Nah, kalau iya. gitu ya. Petani atau pengrajin ini yang ada di rumah-rumah. Iya, ini. betul. Yang selama ini memang karena ini minuman tradisional dinyatakan bahwa sebetulnya ini dikonsumsi juga oleh mereka Iya, betul. keseharian. Ini turun-temurun bahasanya. Iya, betul. Gitu ya Pak ya. Nah, sementara mereka ini tidak bisa serta-merta memperdagangkan arak ini. Iya. Jadi dari warga mereka harus masuk ke sebuah lembaga, Koperasi. namanya koperasi. Iya. Jadi badan hukum ya Pak ya? Iya, koperasinya badan hukum. Badan hukum. Jadi secara individu ini memang nggak bisa. Iya. Dia harus jadi bentuk badan hukum dan kebetulan di kampung-kampung atau di desa itu Iya. adanya koperasi. Iya, betul. Koperasi ngumpul-ngumpul barang ini kemudian dibawa ke Pabrik. pabrik. Iya. Oh gitu. Distandarkan di sana biar kualitasnya itu cocok dengan kualitas yang dibutuhkan oleh bar, restoran, Oke. ya, the hotel. Apalagi sekarang arak Bali ini sudah luar biasa, naik kelas.
Karena Bapak Gubernur Bali tidak pernah kenal lelah. Malahan kemarin sudah arak Bali ini dibawa ke Prancis. Oh gitu. G20 kemarin gong juga tuh, Pak. Wih, luar Iya kan? biasa, luar biasa. Tapi saya menarik lagi, Pak. Kita balik lagi. Jadi pada waktu distributor lah ya, Iya. menerima bahan baku Pabrik. Iya, bukan iya. distributor. Pabrik ini menerima bahan baku dari masyarakat, dari koperasi ini kan masih perlu distandarisasi kalau bahasa Iya, kita betul. kan. Itu apa yang distandarisasi, Pak? Ya, Kalau boleh tahu. karena maaf ya, karena di masing-masing petani itu kan belum terstandarkan sistem produksinya. Seperti ada yang pembakarannya dari bambu, dari pipa yang ya model-model yang tidak standar lah. Ya. Nah, jadi bau dan rasanya itu yang kita standarkan. Oh, itu mempengaruhi produknya kayak produksi Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Jadi gitu yang kita standarkan sehingga nantinya mencapai kualitas yang sesuai dengan kebutuhan customer kita ya. Oh, jadi ada proses lagi di pabrik Ada ini? proses lagi. Kemudian. Apabila sudah ada dari pabrik ini, kemudian yang meminta izin ini pabrik ini, Pak? Iya, pabrik. Nah, karena di sana diproses, kemudian kita di dalam pengawasan ya ada 2 pengawasan sebetulnya yang selalu terlibat. Pertama adalah dari Bea Cukai. Jadi setelah kita proses, begitu kita dapat bahan baku dari koperasi, kita proses, standarkan, kemudian sudah selesai, kita mau laporkan ke Bea Cukai, itu namanya CK4. CK4. Itu laporan produksi. Berapa kita produksi, kita harus laporkan dulu. Setelah kita laporkan dulu, baru kita tempelkan pita cukai. Setelah tempelkan pita cukai, kita ada pesanan dari distributor, baru kita keluarkan CK5. Oh, Itu sudah tertata rapi. oke. Ya, Sekarang, Pak? ya, sudah tertata rapi. Kalau pada waktu sebelum ada tahun 2020, mulai 2006, Kalau ini yang aturan yang diawasi oleh Kementerian Keuangan atau Kesehatan itu sudah berlaku sejak dulu. oke. Ya, ya. Baik. Oh, baik. Jadi kalau yang 2020 ini lebih kepada tata kelolanya Tata ya, Pak, kelolanya ya? sekarang Jadi sudah. sebetulnya produksi ini sebetulnya sudah sesuai dengan sertifikat Iya. lah, sudah layak untuk dipasarkan. Bahkan sudah ekspor juga ya, Pak ya, tahun 2006 sebelum 2020 ya? Ya, kami ya mengisi ke toko bebas bea. Ya. Baik, wah ini kan menarik. Nah kita juga pengen tahu Pak Pasek, ini kan di lapangan kadang-kadang ada yang arak yang boleh dan ada arak yang bahan baku ya. Iya. Asalnya dari gula, yang satunya lagi dari aren kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nanti korupsi. Nah ini kan kita mau tahu seperti apa kok nggak boleh, mengapa nggak boleh gitu Pak. Kan masyarakat juga banyak bertanya kadang-kadang kok ini masih ditangkepi dan akhirnya memang ditangkap dalam tanda kutip ditertibkan lah oleh pemerintah bahwa ini yang tidak direkomendasi oleh pemerintah gitu. Nah kita mau tahu tapi nanti setelah nanti ya Pak ya kita bahas setelah jeda yang akan satu lewat ini. Saudara jangan kemana, kita akan lanjutkan. Kita ingin tahu mana arak yang dilegalisasi atau yang memang dibolehkan dan mana arak yang tidak boleh sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Blog.